Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Jangan pernah bosan untuk ngikutinnya ya. Nah, hari ini aku mau masaknya yang simpel aja. Jadi satu menu gitu. Ini ada ikan emas. Waktu dulu belanja yang di pasar subuh ini ya. Ini stok terakhir. Jadi ini aku masak aja. Sebenarnya ini video-video yang sebelum kemarin aku bilang stok terakhir aku masak telur gitu. Jadi kadang tuh aku suka abstrak gitu yang ngacak lah untuk ngupload videonya semua aku. Yang mana aku mau share itu yang aku ini. Jadi yang ya gitu, jadinya kadang stok terakhir yang udah duluan, padahal yang masih ada ini aku baru up kayak gitu. Nah, untuk bumbunya ini aku ada bawang merah, bawang putih, terus cabai kayak gitu, kunyit. Lebih enak sih pakai kemiri, cuma di sini aku nggak pakai ya karena lagi kosong, jadi yaudah kita skip aja. Bumbunya ditumis, terus lebih lengkapnya lagi nih pakai serai juga, salam kayak gitu, cuma nggak ada lagi. Ya udah kita dibuat simpel aja, yang penting matang dan enak ya. Nah, ini udah aku kasih air karena bumbunya udah matang. Selagi nunggu mendidih, aku sambil beres-beres yang lainnya ya. Nah, ini tuh aku mau masukin spray yang udah aku laundry gitu ke tempatnya. Terus aku sambil beres-beres juga. Nah, ini sekarang aku masuk ke kamar. Ini aku mau masukin spraynya juga, yang gak muat di lemari kecil aku masukin ke lemari paling bawah yang punya aku gitu. Nah, di sini Neji suka main-main meja belajaran gitu. Ini aku tata ulang. Nah, untuk kayak tas-tas Bella juga kemarin sering dipakai ya, karena Bella kan kemarin aku harus antar jemput kayak kucing gitu. Dan ini aku beresin lagi. Terus ini aku balik lagi ke dapur, aku masak lagi, aku tambahin cabai geluntungan, terus kasih santan. Untuk santannya di sini aku pakai saset aja dari Kara, terus diaduk-aduk terus sampai mendidih lalu disajikan kayak gitu. Nah, ini udah matang menurut aku ya. Tinggal tadi aku kurang pas gitu, kurang garam gitu, dan aku kasih penyedap sedikit. Oke, ini udah matang, alhamdulillah untuk menu hari ini. Mari makan semuanya. Oke, ini selesai masak, jadi aku mau cuci-cuci piring gitu sedikit aja, karena tadi udah dicicil ya. Kalau nggak dicicil mungkin banyak gitu. Nah, ini aku yang udah dicuci aku taruh-taruh ke samping sinknya gitu. Kalau udah kering nanti dibenahin. Terus ini aku lanjut untuk beres-beres meja riasnya. Nah, baikan ya, ini berantakan banget karena emang keseharian aku ya udah seperti ini rumahnya. Aslinya lebih lama berantaknya ketimbang rapihnya. Nah, ini jendela aku buka dulu karena ini udah siang juga. Ini sekitaran jam berapa ya? Jam 8 gitu kali. Terus ini aku juga beresin kasurnya, spraynya. Jadi sekarang ini sering banget acak-acakan ya, sering. Biarpun ini spraynya anti geser, tapi aku kan ini pakai busa dari kasur Ino aku tuh. Tapi spraynya yang dari bawaannya gitu ya, covernya lah, itu kan udah nggak ada. Jadi tuh mungkin aku double spray yang biasa aku pakai bawahnya, terus di double lagi spray yang dipakai ini yang kotak-kotak. Jadi sering geser kayak gitu ya, biarpun nggak geser banget, cuma beda ya, lagi pas masih ada covernya itu tuh kayaknya nggak geser sama sekali untuk si spraynya. Jadi pengen banget pasang lagi, cuma aku masih bingung gitu siapa yang mau masangnya, karena agak repot kalau untuk masang covernya gitu kalau bukan yang ahlinya. Sedangkan jasa untuk pasangnya itu katanya lumayan ya. Jadi ya udahlah, nanti aja deh. Nah, itu aku beres-beres ditemanin sama Bella. Siapa yang kangen sama Bella nih? Banyak banget katanya yang pada suka sama Bella. Begitu juga dengan Pixie, biarpun ini kucing aku ambil gitu di jalanan, kasihan ya. Jadi status dia tuh sama kayak Ryu waktu itu, kayak mau ketabrak. Cuma waktu itu Ryu mau ketabrak sama aku. Tapi kalau untuk Pixie ini dia tuh kayak kaget gitu, yang nyebrang sana nyebrang sini di deket bengkel, kayak orang dibuang lah Pixie itu ya. Jadi kasihan, nggak tahu maksudnya nggak tahu dia di mana, jadinya kaget banyak
lalu lalang motor, mobil kayak gitu ya. Karena kalau emang kucing udah biasa di jalanan atau di jalan raya gitu, itu udah pasti dia bakalan ngehindarin kayak motor, kayak mobil. Nah ini tuh dia malah lari ke sana, lari ke sini, jadi aku takut banget dia ketabrak, jadi aku amanin. Terus akhirnya aku putusin bawa pulang. Nah ini saatnya Bella mandi. Sebenarnya sering Bella mandi, cuma aku jarang up gitu karena lama juga ya. Jadi udahlah sesekali aja aku videoin. Nah untuk sekarang ini aku videoin. Jadi Bella itu mandinya sekitaran paling lama 2 minggu, paling cepat seminggu. Nah ini tipikal Bella ini kalau dimandiin termasuk yang paling anteng. Ini tuh aku pakai sabun yang anti kutu gitu, anti jamur. Jadi ini bener-bener aku harus gosok-gosok karena bulunya Bella ini bener-bener tebal kayak gitu. Nah waktu lagi aku mandiin Bella ini aku sempat mikir gitu kan, harus ya Allah, nanti aku bakalan mandiin si Pixie juga. Nah nggak tahu nih Pixie nanti bisa nggak dimandiin. Dia tuh kayak barongsai atau kayak Bella gitu, kalem. Nah kalian bisa lihat sendiri Bella ini kalau dimandiin dia anteng, terus di hair dryer pun dia diem kayak gitu ya. Bahkan kadang sempet kayak mau tidur gitu. Tapi kalau misalkan kedeketan kan agak panas ya, dia tuh kayak sempet berontak gitu. Tapi kalau misalkan jaga jarak dia anteng gitu, kayak tidur aja. Nah sebenarnya ini aku lagi pas hair dryer gitu, Pixie itu lucu banget. Jadi ngeliatin dia dari jauh kayaknya heran banget gitu. Raut muka ngeliatinnya tuh kayaknya kayak yang imut gitu, ngegemesin banget, kayak kepo gitu. Itu kok kakak aku lagi diapain kayak gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat sendiri tuh, dia tuh dia bingung sama suara si hair dryernya. Oke, di sini aku mau salam-salam buat teman-teman aku di sana, teman online, sahabat aku, saudara-saudaraku, buat orang tua aku, Mama Bapak, Papa Diana, Mama Diana dan Papa Carlo. Mudah-mudahan kalian semua diberi kebahagiaan dan kesehatan yang terpenting. Nah ini sekarang giliran Pixie aku mandiin dan ternyata dia lebih anteng dari Bella. Alhamdulillah banget. Dia nggak kayak barongsai sama sekali, bahkan dia sempat berendam lama ya. Oke, ini sekarang saatnya aku memanjakan diri sendiri karena kerjaan rumah udah selesai semua dan udah mandiin kucing juga, jadi aku pun harus mandi ya. Dan di sini aku seneng banget. Di sini aku ngedapetin lagi produk terbaru dari Scarlett, yaitu Jordania Sea Salt Shampoo dengan wangi Magnolia dan Jordania Sea Salt Conditioner dengan wangi Evening Primrose atau bunga sedap malam. Nah ini teksturnya seperti yang kalian lihat, dia seperti kayak gel, tapi ini nggak gel banget dan dia ini ringan banget dan nggak kayak yang sampo-sampo biasa gitu. Jadi ini tuh beneran pas dipakai itu langsung menyerap gitu ya ke kulitnya. Dan kalian bisa lihat ini tuh nggak lengket yang kayak gimana gitu. Nah sekarang ini untuk Jordania Sea Salt Conditionernya. Nah untuk tutupnya ini tuh nggak gampang tumpah gitu karena bentuknya juga ini kayak gel gitu ya, dan ini tuh cepet banget meresap ke akar kulit gitu atau ke rambut kita nantinya. Untuk cara pakainya, kalian tinggal tuangkan Jordania Sea Salt Shampoo-nya secukupnya ke kulit kepala kalian atau ke akar rambut, terus pijat halus ke kepala kalian secara lembut dan perlahan. Bilas hingga bersih. Dan untuk cara pakai dari conditionernya atau Jordania Sea Salt Conditioner, kalian tinggal tuangkan secukupnya, ratakan sampai ke batang rambut. Terus pastikan kalian tuh sampai ujung rambut dan hindari pemakaian sampai ke akar rambut atau ke kulit kalian ya. Terus diamkan beberapa saat, terus langsung bilas hingga bersih juga. Nah untuk kandungannya dari sea salt ini menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumbuhan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel ke rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Nah, untuk manfaatnya, ini tuh mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau yang pastinya. Dan yang pasti rambut lebih harum, lembut, dan nyaman walaupun seharian pakai hijab, dan anti lepek-lepek klub. Dan semua produknya ini udah ber-BPOM dan not tested in animal. Dan harga persatuannya itu atau satu piecesnya 75.000. Oke, ini sekarang aku karena udah mandi dan aku juga udah
fresh banget karena pakai sampo dari Scarlett. Ini sekarang aku lanjut ya. Jadi hari ini tuh aku mau pergi sama keluarga kecil aku, tapi Mamas nggak ikut karena dia emang udah nggak mau bareng-bareng lagi. Dia udah punya dunianya sendiri. Di sini aku pergi bertiga, jadi aku, suami aku, dan anak aku. Nah ini aku mau naik kereta ke Bekasi, tepatnya Bekasi kota. Ada kerjaan, jadi sekalian aja sambil jalan-jalan sambil kerja kayak gitu ya. Oh ya, aku minta maaf dalam dubbing ini mungkin suara aku kayak yang udah serak, terus kayak yang napasnya tersendat-sendat gitu. Karena emang agak-agak capek ya kalau lagi serak gini untuk ngomong. Jadi kalian ikutin terus aja videonya aku jalan-jalannya sebentar ya, keluar dari rumah gitu. Jadi ikutin terus videonya. Nah ini kita udah sampai di tempatnya. Jadi kemarin itu aku ke tempat Kalingga Coffee. Ini tepatnya ada di Bekasi. Jadi aku senang banget. Pokoknya warga Bekasi ini wajib banget datang ke sini karena tempatnya ini bener-bener menurut aku tuh bener cakep banget dan cantik. Apalagi banyak spot-spot fotonya. Jadi kayak ada angle-angle foto tuh di sebelah mana ada estetik, sebelah mana ada, pokoknya berbagai macam dah. Untuk tempat duduknya juga ini berbagai macam kayak gitu. Kayak ada yang klasik, kayak ada yang estetik. Pokoknya kalian harus wajib deh. Pokoknya aku nggak bisa menjelaskan karena ini beneran bagus. Dan yang datang juga ini banyak juga ya artis-artis di sini. Aku udah ngeliat review-reviewnya. Alhamdulillah banget aku udah bisa kesini. Warga Cikarang ya, emang sih aku deket ya Cikarang Bekasi. Jadi cuma naik kereta, nge-grab sebentar udah sampai deh. Nah kalian bisa lihat sendiri viewnya ini. Aku kasih tahu dalamnya ini untuk lantai atas ya. Untuk lantai bawah aku nggak ambil, sebenarnya udah aku ambil tapi ada di IG. Jadi kalian lihat aja untuk spot-spotnya di Instagram aku ya, yaitu Agatha Asarif kayak gitu. Nah ini aku lagi makan menu-menu yang ada di Kalingga Coffee. Ini tuh beneran enak. Jadi itu menunya tuh ringan tapi enak gitu ya. Cocok untuk kita semua. Apalagi untuk takeawannya. Ini takeawannya beneran enak dan porsinya juga super banyak banget kayak gitu. Dan kalau untuk cowok nih ya, apalagi pencinta kopi, ini wajib banget kesini. Aku pun yang tadinya nggak suka kopi, ini sekarang aku suka. Karena ini menurut aku cocok di aku ya. Tapi kalau untuk yang apa itu, nah aku cocoknya yang ini, yang karamel. Kalau yang satunya itu bakso, karena itu agak pahit. Aku nggak suka yang pahit-pahit karena hidup aku juga udah pahit ya. Jadi untuk kopinya ini dia buat sendiri karena ada mesinnya gitu, yang aku juga udah ngeliat, dan pembuatannya juga menurut aku keren banget sih beneran. Aku balik lagi ke suara, jadi maaf ya. Semakin aku banyak ngomong sebenarnya semakin habis ini suara. Jadi harusnya aku bener-bener bed rest ya kalau untuk sebenarnya gitu hari-harinya. Tapi karena aku emang suka dubbing, karena edit video, jadi mengharuskan baru agak ada suaranya harus dubbing, jadi serak lagi. Dan belum aku harus DO kayak gitu kan, bener-bener gak bisa istirahat full banget. Jadi tuh harus membagi-bagi. Belum juga aku ketemu sama teman-teman kemarin, aku senang banget gitu. Untuk videonya nanti ditunggu. Jadi kita ketawa-ketawa kayak gitu, banyak ngobrol, cerita-cerita ya. Jadi suaranya gak kelar-kelar deh seraknya. Oke. Untuk jalan-jalannya segitu aja. Ini sekarang aku mau pulang lagi. Ini aku udah balik lagi ke stasiun. Nah untuk stasiun di Bekasi kota ini tuh sekarang udah bisa ya untuk pulang-pulang ke Jawa. Tapi sekarang juga kabarnya katanya di Cikarang udah bisa langsung dari Cikarang itu ke pulang mudik itu ke daerah Jawa-Jawa. Alhamdulillah, jadi nggak usah harus dari Cikarang ke Bekasi dulu gitu ya. Tapi itu belum tentu yang di Cikarang, karena sebenarnya sih udah, tapi belum kayak Bekasi kota gini lah. Untuk Bekasi kan emang udah bisa. Zaman dulu kan harus ke Senen ya. Nah sekarang udah di Bekasi. Nah sekarang lagi dari Bekasi udah bisa dari Cikarang ke Jawa kayak gitu. Udah seneng banget aku. Nah ini aku udah harus pulang, tapi ternyata di sini ada insiden sih sebenarnya. Saldo aku nggak cukup, jadi aku harus isi saldo dulu. Nah ini tuh pas lagi di
masukin itu nggak mau kebuka atau ya gitu, nggak mau hijau ya untuk si lampunya, jadi harus isi saldo. Nah ini aku berbarengan sama orang-orang yang mau pada mudik ke Jawa. Kalau dari Bekasi kota ini banyak banget kayak orang tuh pada bawa-bawa koper, ini mau pada pulang kampung nih ke daerah Jawa. Nah untuk keretanya di sini aku beda ya, aku nunggu yang khusus untuk ke Cikarang kayak gitu. Jadi kan ada security-nya tuh, atau masinis atau pekerja itu ngasih tahu ini bukan kereta yang untuk Cikarang, ini untuk yang ke daerah Jawa kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau Lebaran ini kita bisa pulang atau enggak, apalagi sekarang kan ada virus baru kayak gitu, Omicron ya. Jadi mudah-mudahan aja lah semuanya cepat selesai, jadi kita juga bisa merayakan Lebaran Islam. Udah kangen banget ya, udah tahun-tahun kemarin kita udah nggak bisa, masa sih sekarang nggak bisa lagi, sedangkan kita kan udah seenggaknya mengikuti protokol kayak gitu dan udah pada vaksin. Ya mudah-mudahan semuanya dijabah ya, Allah ngasih jalan supaya kita bisa ketemu orang-orang yang kita cintai atau keluarga kita yang menunggu kita di sana, terutama untuk keluarga suami aku ya. Nah ini udah sampai Cikarang, alhamdulillah. Jadi stasiun Cikarangnya udah bagus banget. Ini sekarang Pak Su lagi ngambil motor di parkiran. Kak. Ini kita udah nyampe Cikarang lagi. Nah stasiunnya. Sekarang mau pulang. Kasih ya udah ngikutin. Terus kalau misalnya ada sambungan videonya, tonton terus sampai habis ya.